Ramadan kembali menyapa, membawa sunyi yang berbeda, namun terasa begitu hidup. Ramadan bukan sekedar bulan, ia adalah perjalanan. Di tempat ini, waktu terasa lebih lambat, namun banyak jiwa yang berlari, berlomba-lomba mendekat kepadanya. Bangun sebelum dunia terjaga, menundukkan hati sebelum menundukkan kepala, melangitkan doa setinggi-tingginya. Di tempat ini, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran mengalir seperti cahaya. Hari-hari dipenuhi dengan suara halaman kitab yang dibuka dan berganti, serta derap langkah-langkah kecil yang berlomba menuju majelis ilmu. Walaupun perjalanan tak selalu mudah, siang terasa panjang, tenggorokan kering, letih mendera, kantuk melanda. Ada lelah, ada rindu rumah, tapi disinilah hati kami ditempa. Lapar mengajarkan syukur, dan jauh dari orang tua mengajarkan kami mandiri. Berbuka di sini memang tak selalu mewah, tapi kami tak pernah merasa kekurangan karena yang membuat kenyang bukan hanya makanan, melainkan kebersamaan. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar. Ramadan adalah tentang usaha menata hati, merawat sabar, memahami arti kata cukup, belajar untuk jadi lebih peduli, belajar menyadari bahwa yang dicari bukan hanya dunia, melainkan ridho dari Yang Maha Kuasa. Dan pada akhirnya, Ramadan bukan hanya tentang satu bulan, melainkan tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik setelahnya. Menurut aku, Ramadan itu bulan tersibuk, bulan yang paling banyak menguras tenaga. Tapi insya Allah juga dapat membersihkan jiwa kita. Ramadan adalah bulan mulia dan penuh keberkahan. Bulan yang indah, bulan yang spesial, banyak kegiatannya, Banyaknya ibadah, ngaji terus, bulan dimana kita memiliki momen untuk lebih bersyukur kepada Allah. Ngabuburit, dan jalan, keliling desa, malamnya bisa ke PM. Tunggu bubur bareng aja sih sama keluarga. Ada harus di masjid bersama bocil-bocil. Yang pasti itu masakan sayur parinya ibu. Tadarus bareng teman-teman, buka bersama keluarga. Kalau sahur disuapin sama ibu. Dimanapun tempatnya itu tetap seru, cuman beda personil aja. Biasa aja sih, nggak terlalu kangen soalnya mau lebaran di sini. Semoga ibadahnya tetap rajin, biar bisa bertemu malam Lailatul Qadar. Semoga diampuni dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya. Semoga diberi umur panjang dan bisa bertemu Ramadan di tahun selanjutnya. Semoga berubah menjadi lebih baik lagi. Semoga bisa istiqomah sih. Aku rajin tadarusnya nggak cuma pas di pondok, tapi juga pas di rumah. Semoga amal ibadah yang dilakukan pada Ramadan tahun ini diterima oleh Allah. Kesan terbaiknya tahun ini pertama kali aku menjadi anak salaf. Kan kamarnya di belakang, gedungnya di belakang. Jadi kalau berangkat ngaji itu harus lebih semangat, lebih effort. Pokoknya harus lebih wow lagi karena jauh. Senang banget, soalnya ini Ramadan pertama di pondok unit yang baru. Bahagia sih, soalnya aku bisa khatam tadarus lebih banyak dari tahun kemarin. Banyak senangnya, soalnya bisa merelakan waktu tidur untuk beribadah. Aku jadi nggak pernah tidur siang. Setiap Ramadan, sholat tarawihnya bisa khatam 30 juz. Menjadi produktif itu cukup mengesankan sih di Ramadan tahun ini. Banyak sekali, karena biasanya kalau hari-hari biasa terusnya cuma 1-2 halaman aja. Tapi kalau Ramadan sekarang udah bisa khatam. Ramadan kali ini merubahku untuk lebih produktif,
dan juga memberanikan diri untuk bangun malam melawan kedinginan. Banyak banget sih, dapat banyak pahala, sekalian bisa diet. Cukup banyak belajarnya sih tahun ini. Harus belajar untuk diri sendiri dulu sebelum belajar bersama orang lain. Aku yang biasa mager jadi lebih produktif Ramadan tahun ini. Aku jadi nggak ngantukan kayak biasanya. Terus Ramadan juga bikin aku tambah rajin, nggak kayak hari-hari kemarin. Banyak banget, misalnya ya kalau melakukan sunnah tuh kayak sekarang lakuin, besoknya enggak gitu. Tapi kalau di Ramadan tuh kayak ya semangat gitu, seperti malaikat lah. Menambah amal ibadahnya, menambah sregepnya. Pengennya sih nambah wishlist kegiatan supaya lebih banyak dari tahun ini. Target terusannya nambah, sama kalau ngaji gak ngantukan lagi. Tahun ini belum genap 30 juz, semoga tahun depan bisa genap 30 juz tarawihnya. Kurangin ngantuknya, kurangin tidurnya, perbanyak ibadahnya. Pengen memperbaiki rutinitas supaya ibadahnya lebih berkualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Malasnya dikurangin, tidurnya dicukupin, ibadahnya dimaksimalin. Itu aja. Selamat liburan, Mbak. Selamat liburan anak-anak. Liburan bukan menghentikan status santri kalian. Jadi di rumah harus tetap jaga diri, jaga sikap, jaga semuanya. Karena kalian sekarang dalam berbuat apapun, orang-orang akan melihat kalian bukan hanya sebagai diri kalian, tapi kalian adalah brand ambassador dari pondok yang kalian tempati. Kalau kalian baik, pondok kalian juga akan kena nama baik kalian. Tapi kalau kalian berbuat buruk, nama pondok juga akan menanggung keburukan kalian. Jadi jaga sikap. Santri tetap santri dimanapun dan kapanpun, liburan atau di pondok tetap santri. Liburan memang ajang untuk beristirahat, istirahat dari segala kegiatan. Cuma istirahatnya jangan terlalu bablas ya, harus tetap membantu orang tua. Wiritannya di rumah juga tetap dikerjakan sebisa mungkin. Semoga kalian dijaga oleh Allah dimanapun dan kapanpun saat penjagaan kami tidak sampai kepada kalian. Baik-baik ya, sampai jumpa setelah liburan.